Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Kembali lagi dalam kegiatan bimbingan dan konseling tentunya oleh saya sendiri Febriani Pratiwi. Terkhusus untuk kelas 12, sekolah menengah kejuruan. Kenapa sih kelas 12 ini yang akan kita dalami? Dan pastinya sudah nggak asing untuk kalian bahwa yang akan kalian hadapi setelah lulus dari kelas 12 ini, setelah lulus dari sekolah, pastinya adalah karir ke depannya atau pekerjaan yang akan dijalaninya nanti. Karena kan memang sekolah menengah kejuruan ini adalah sekolah yang mempersiapkan siswa-siswi untuk menghadapi dunia kerja. Karena dari SMK inilah juga kalian sudah memiliki banyak bekal ya untuk kalian bergabung dalam dunia usaha, dunia kerja, dan dunia industri. Tetapi di sisi lain, masih ada juga nih yang akan melanjutkan program studi di perkuliahan. Untuk bidang layanan hari ini, layanan konseling hari ini adalah tentang karir. Oke? Pastilah nggak jauh-jauh dari karir gitu. Tema layanan itu sendiri memilih profesi dengan cara yang smart ya, yang sudah kalian baca nih di layar kalian bahwa bagaimana memilih profesi dengan cara yang smart. Yang kalian tahu kan ya, smart itu kita bisa memilih dengan cara yang cerdas nih, dengan cara yang pintar, dengan cara yang baik dan sebagainya. Tetapi smart di sini akan kita bahas satu-satu dan memiliki arti sendiri. Oke, dalam memilih profesi ini dengan cara ya nantinya supaya kita itu tidak salah langkah dalam menjalaninya, terus juga dalam memilihnya, terus juga sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan hati kalian, gitu tentunya ya. Tujuannya apa sih kira-kira dalam layanan hari ini? Bahwa tujuannya adalah memahami tentang pentingnya suatu profesi serta mampu memilih atau menentukan jenis profesi dengan cara yang smart. Oke, kembali lagi nih, kata kuncinya di sini adalah smart. Karena nanti di sini kita akan bahas sih arti smart itu apa gitu. Ini ya dari tujuannya supaya kalian tuh tahu gitu bagaimana memilih profesi atau menentukan profesi itu sendiri dengan cara yang smart. Di sini pasti di benak kalian profesi-profesi, pekerjaan, keahlian dan sebagainya gitu. Nah, namun di sini akan kita jelaskan mengenai pengertian profesi itu sendiri ya. Ini sudah digarisbawahi bahwa profesi ini dari bahasa Latin yang artinya profeso, mempunyai dua definisi, yaitu janji ikrar dan pekerjaan. Oke, nggak jauh-jauh dari pekerjaan ya. Inilah pengertian profesi dari bahasa Latin yaitu profesio. Namun di sisi lain, profesi ini merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus. Ya, namanya profesi ya tentunya sudah kalian jalani dan dalam menjalaninya itu memang butuh suatu kemampuan yang sudah kalian ampuh, yang sudah kalian tempuh, dan yang sudah kalian jalani sebelum kalian benar-benar real menjalani profesi yang sesungguhnya. Itulah pengertian profesi itu sendiri ya. Wah, ini ada bulat-bulatan banyak nih. Kira-kira apa ya ciri-ciri atau karakteristik suatu profesi?
Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ada 9 ciri-ciri atau karakteristik suatu profesi. Yang pertama adalah keterampilan yang berdasar pada pengetahuan teoritis. Di sini profesional atau profesi diasumsikan mempunyai pengetahuan, ya. Diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif, memiliki keterampilan yang berdasarkan pada teori-teori yang sudah dipelajarinya atau teori-teori yang sudah difahaminya juga. Inilah pengertian dari keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis. Ya dong, kalau memang kita akan menjalani suatu pekerjaan, kita harus punya keterampilan dulu nih yang sesuai dengan pengetahuan teori ketika kalian di SMK ini gitu. Lalu yang kedua, ada asosiasi profesional. Asosiasi ini kan badan atau suatu organisasi ya. Suatu organisasi yang dimana terdapat para anggotanya untuk meningkatkan status atau keterampilan. Nah, di sini makanya diadakan ada asosiasi profesional. Lalu yang ketiga, ada ujian kompetensi. Wah, ujian kompetensi ini tentunya masuk ya ke dalam ciri-cirinya. Karena di sini untuk ujian kompetensi itu sendiri, ketika seseorang ya memasuki suatu organisasi tertentu, harus mempunyai persyaratan untuk lulus dari tes atau ujian-ujian yang telah dijalaninya gitu. Lalu yang keempat, ada pelatihan institusional. Ini masih berkesinambungan dengan ujian kompetensi ya. Setelah ujian kompetensi ini, kita memasuki pelatihan institusional. Dari pelatihan institusional ini, biasanya juga dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusi atau tempat di mana calon profesi mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh dalam organisasi profesi tersebut. Lalu yang kelima, ada lisensi. Lisensi ini menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap dipercaya. Oke, ini untuk lisensi itu sendiri. Lalu kita masuk ke ciri-ciri yang selanjutnya, ada kode etik. Kode etik ini tentunya ya perlu dan memang sudah ada gitu dalam suatu organisasi guna untuk mendisiplinkan anggota-anggotanya. Ketika kalian di sekolah, pastinya kalian harus tunduk terhadap tata tertib sekolah. Itulah termasuk dalam kode etiknya gitu. Misalkan kalian harus memakai seragam lengkap ketika upacara dan sebagainya. Dan dalam dunia pekerjaan pun memiliki kode etik tertentu. Seperti misal ya dalam profesi guru BK atau konselor ya, guidance and counseling ini bahwa memiliki kode etik tersendiri. Tentunya yaitu salah satunya asas kerahasiaan. Kita harus menerapkan kode etik tersebut. Lalu ada otonomi kerja. Wah, otonomi kerja ini cenderung mengendalikan kerja supaya tetap bisa dikendalikan dengan baik agar terhindar dari adanya intervensi dari luar atau goncangan-goncangan dari luar. Makanya di sini ada otonomi kerja. Harus menetapkan kekuatan, baik itu pengetahuan dan sebagainya. Lalu ada status dan imbalan yang tinggi. Status dan imbalan yang tinggi di sini maksudnya adalah ketika seseorang mendapatkan prestasi,
lalu juga rajin dalam menjalani profesi tersebut, tentunya ada status tambahan, misalkan pekerja berprestasi atau siswa berprestasi kalau dalam sekolah kayak gitu. Lalu selanjutnya ada pendidikan yang ekstensif. Tentunya sebelum menjalani sebagai dokter, contoh sebelum menjadi dokter yang sesungguhnya, dokter itu melewati beberapa tahap pendidikan yang memang panjang banget yang harus ditempuhnya. Tuh kan, dokter inilah yang berhubungan dengan baik itu nyawa dan juga kesembuhan seseorang kayak gitu. Itulah pendidikan yang harus ditempuhnya. Ya, kita masuk mengenai apa sih smart itu gitu. Karena dari tadi kan kita harus memilih profesi dengan cara yang smart gitu ya. Nah, arti smart itu sendiri akan kita bahas ya. Nah, ini dia arti dari smart. Yang pertama, S-nya adalah spesifik, yang artinya adalah jelas. Lalu, M-nya ada measurable, artinya terstruktur. A-nya achievable, dapat dicapai. R-nya reality based, berdasarkan realita. Dan T-nya adalah time based, batas waktu. Oke? Nah, dari sini nih, dari smart ini kan jelas, terstruktur, dapat dicapai, berdasarkan realita juga, dan memiliki batas waktu. Itulah arti dari smart ya. Kita jabarkan satu-satu nih. Nah, memilih profesi dengan cara yang smart ini, bahwa profesi adalah karir atau pekerjaan yang diperoleh karena memiliki keahlian tertentu. Orang yang memiliki profesi maka dituntut untuk bekerja secara profesional. Misalkan berprofesi sebagai guru, ya ketika di sekolah ya harus profesional, memberikan materi-materi, memberikan bimbingan, memberikan apapun yang dikuasai oleh guru tersebut kayak gitu. Jadi harus benar-benar dan sungguh-sungguh gitu dalam menunjukkan kemahirannya di bidang tersebut. Ya, di sini ada penjelasan bahwa memilih profesi itu tidaklah mudah ya. Agak-agak sulit-sulit dan ya susah-susah gampang ya. Apalagi kalian nih yang masih sekolah. Karena di usia sekolah ini kalian belum dapat secara pasti menentukan pilihan hati. Biasanya masih berubah-ubah ya, masih ragu nih, masih terdapat dorongan-dorongan dari luar atau masukan-masukan, saran-saran dan sebagainya. Inilah yang membuat kalian tuh menjadi bimbang atau ragu. Namun nggak ada salahnya kalian bisa belajar untuk memilih profesi, pekerjaan, dan program studi dari sekarang. Karena ini bisa membantu kita semua juga dalam memilih yang akan kita jalani ke depannya gitu, dan bisa membantu kita fokus gitu ya terhadap tujuan karir kita, tujuan cita-cita kita. Lantas bagaimana sih memilih dengan cara yang smart? Oke, kita lanjut. Spesifik. Dari spesifik ini tentunya tujuan profesi yang dicita-citakan haruslah jelas. Karena tadi spesifik inilah artinya adalah jelas dan meyakinkan. Kalau pekerjaan yang misal dalam promosi tersebut terdapat lowongan yang gajinya besar, kita harus cross check dulu nih, meyakinkan atau tidak dengan gaji tersebut. Lalu ada measurable. Measurable ini memilih profesi yang bisa diukur baik buruknya. Jadi nggak asal-asalan gitu ya. Kita bisa mempertimbangkan nih, oh iya pekerjaan ini baik nggak ya untuk kehidupan saya selanjutnya gitu. Memberikan dampak positif atau negatif kah, seperti itu. Achievable itu dapat dicapai dan bisa mempertimbangkan kemampuan dan kesempatan. Misalkan kemampuan kita dalam bidang mekanik atau dalam bidang memasak, lalu kita bisa melihat kesempatan dalam pekerjaan tersebut, dan dari situlah nantinya kita bisa tahu nih kesempatan-kesempatan yang harus kita miliki dan kira-kira ada nggak ya
tempat atau lowongan istilahnya gitu ya, yang akan kita pilih nantinya, yang sesuai yang sesuai dengan kemampuan kita. Lalu reality based, jadi memilih profesi harus realistis dan tidak muluk-muluk. Kenapa demikian? Kita harus kita harus realistis nih. Jadi sesuai dengan kemampuan kalian. Misalkan kemampuan kalian rendah atau kemampuan kalian sedang, tetapi kalian memilih profesi yang terlalu tinggi gitu. Memang kita boleh untuk berangan, kita boleh untuk bermimpi, tapi sesuaikanlah dengan kemampuan kalian sehingga nantinya kalian gak akan kecewa, kalian juga nyaman dengan apa yang kalian jalani kayak gitu. Time based, jadi profesi ini memiliki target waktu. Dengan adanya target waktu ini kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa bekerja dengan sungguh, kita bisa konsisten, bisa tepat waktu. Nah, itu dia tadi bagaimana memilih profesi dengan cara yang smart. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan tentunya kalian bisa menangkap penjelasan yang saya berikan hari ini. Jangan lupa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bisa kalian pelajari kembali, bisa kalian simpan, atau bisa kalian share. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.